Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayah yang Allah berikan. Kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas, beramal, beribadah dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan di majelis pagi yang mulia ini, kita akan membahas materi tentang menjaga atau merawat barang pribadi atau harta pribadi. Semua orang pasti memiliki harta pribadi, baik harta yang diperoleh dari pemberian orang tua, sahabat, teman, ataupun hadiah yang diberikan oleh orang lain, maupun harta yang memang diperoleh dari hasil jerih payah kita sendiri. Berkaitan dengan menjaga barang pribadi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah ara'aita jaa rajulun yuridu ahzamali faqala fala tu'tihi malak. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Dia pun berkata, ya Rasulullah, seandainya saya melihat ada seorang laki-laki yang berusaha untuk merampas hartaku, bagaimana menurutmu? Lalu Rasulullah bersabda, jangan kau berikan hartamu. Dari hadis ini kita dapat mengambil manfaat atau kita mengambil pelajaran bahwa setiap orang wajib menjaga hartanya dan kita wajib mempertahankan harta yang telah kita miliki. Oleh karena itu, dalam menjaga atau merawat barang pribadi ini, maka ada beberapa tips atau beberapa cara supaya barang pribadi kita senantiasa terjaga. Kalau kita berada dalam suatu komunitas atau kita berada di sekolah, dimanapun kita berada, maka pastinya kita memiliki barang-barang pribadi. Untuk barang-barang pribadi kita, yang pertama adalah kita harus memberikan label atau kita memberi nama. Contoh, kalau kita berada di sekolah, kita punya pensil, kita punya pen, kita punya buku paket, buku tulis. Setiap barang-barang yang mana barang-barang itu memiliki kemiripan atau kesamaan dengan barang-barang yang dimiliki oleh orang lain, maka harus kita berikan label. Sehingga apabila barang kita hilang, maka barang itu bisa ditemukan. Contohnya pensil atau pen. Seluruh pen biasanya ada memiliki pen yang sama. Contohnya pen ini. Semua pen sama. Supaya tidak bertukar dan barang pribadi kita aman, maka berikanlah label nama di pen yang kita miliki. Tidak hanya pen, barang pribadi yang lainnya pun harus kita berikan label. Dengan begitu, maka barang-barang kita tidak akan ada yang berani mengambil, ataupun ketika barang kita hilang, maka barang kita akan bisa dikembalikan oleh orang lain. Yang kedua, simpan barang-barang kita dalam kondisi yang baik atau tempat yang aman. Barang-barang yang kita miliki harus kita simpan di tempat yang memang ketika kita mengambil barang itu mudah didapatkan dan kita tidak lupa untuk mengambil barang itu, maka tempatkan di tempat yang aman yang bisa kita jangkau. Di rumah barang-barang siapkan tempatnya, ada rak buku, ada rak baju, ada rak pakaian. Semua barang-barang kita harus memiliki tempat sehingga bisa kita simpan dengan aman. Misalnya kita punya pakaian kita simpan di mana-mana karena tidak ada lemari misalnya. Kemudian barang-barang sekolah kita, buku kita lempar kemana-mana karena tidak ada tempat. Maka tempatkan barang-barang pribadi kita di tempat yang khusus. Dan tips yang ketiga,
biasakan menyimpan kembali barang pribadi kita di tempat kita mengambil barang itu. Kalau seandainya barang pribadi kita, jika di sekolah kita punya loker tas, kita punya loker sepatu, kita punya meja, di dalam meja ada laci. Kalau memang biasanya kita menempatkan tas di loker, jangan kita mengambil atau meletakkan tas kita di loker sepatu atau di meja teman-teman kita, sehingga barang-barang kita tetap terjaga dengan baik. Karena Rasulullah sudah menyampaikan, jika seandainya barang kita mau diambil atau dirampas oleh orang lain, maka kita harus mempertahankan harta itu, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Maka syaratnya ada 3 tadi, paling tidak ada 3 yang kita ketahui. Yang pertama, setiap barang yang memiliki kemiripan atau yang hampir sama, serupa harta kita dengan orang lain, diberikan label. Pen, buku, dan mungkin kalau kita punya baju yang sama, baju olahraga, baju merah putih, baju abu-abu, misalnya kalian SMA, maka kita harus berikan label, sehingga ketika kita menempatkan barang itu di sekolah, kita bisa mencari dan menemukan barang kita karena sudah ada label atau namanya. Yang kedua, kita tempatkan barang di tempat yang aman, sehingga kita mudah mengambil barang-barang itu dan kita tidak kerepotan untuk menyimpan barang di tempat-tempat yang lain. Dan yang terakhir adalah biasakan mengambil barang atau mengembalikan barang ke tempatnya semula. Karena itu pada hari ini kita harus berusaha semaksimal mungkin menjaga dan merawat barang-barang pribadi kita, tempatkan di tempat yang aman, berikan label sehingga barang-barang kita tidak akan mudah tertukar, hilang, dan tentunya tidak mudah cepat rusak kalau kita menyiapkan tempat yang telah disiapkan. Sampai di sini pertemuan kita akan kembali dengan pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.